Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Riswantinaya. Saya dari jurusan Teknik Media Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman Java dan kita akan memfokuskan pada pembuatan aplikasi sederhana yaitu Notepad yang biasa kita gunakan tentunya. Di sini saya akan membuat beberapa button seperti new file, open file, kemudian save as-nya. Ini merupakan yang kita tahu aplikasi Notepad ini merupakan aplikasi Windows dan sekarang kita akan membuat aplikasi ini pada pemrograman Java. Baiklah, kita mulai saja pembuatan aplikasi Notepad ini. Baiklah, pertama-tama kita buat dulu project baru. Di sini kita klik file, new project. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih Java, kemudian Java application di sini. Seperti ini. Kemudian kita pilih next. Di sini kita buat saja misalnya tugas 2 Notepad Aulia seperti ini. Kemudian create main classnya tidak usah kita centang, lalu kita klik finish. Kalau selesai, pada source package-nya seperti ini kita lihat ada default package, tapi ini kita ganti saja dengan klik new, kemudian Java package. Misalnya di sini kita buat namanya Notepad seperti ini. Kemudian kita klik finish, maka package yang ada itu adalah Notepad seperti ini. Kemudian pada package Notepad kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kita pilih JFrame Form seperti ini. Kemudian di sini kita buat nama class name-nya misalnya Notepad seperti ini. Kita bedakan saja dengan nama package-nya tadi Notepad, kita tambahkan S saja, jadi Notepad seperti ini. Kemudian kita klik finish. Kalau sudah selesai, maka akan tampil seperti ini. Kita bisa memulai desain. Di sini sudah ada form desainnya, panel desainnya seperti ini. Kita lihat dulu bentuk Notepad-nya seperti ini, misalnya Notepad yang ada pada Windows. Jadi kita buat saja sesederhana mungkin seperti Notepad biasanya. Oke, kita mulai. Kita buat desainnya terlebih dahulu. Di sini misalnya untuk teksnya kita pilih teks area, kita drag saja seperti ini, lalu kita buat sesuai dengan ukuran yang kita mau. Bisa kita desain sendiri seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, ini untuk saat kita melakukan pengketikan seperti Notepad biasanya, kita gunakan swing control yang text area. Kemudian kita pilih untuk menunya, kita lihat lagi Notepad tadi, misalnya untuk menunya seperti ini, menu yang ini kita pilih misalnya di swing menus, menu bar seperti ini. Ini kita rapikan lagi, kita kecilkan saja seperti ini. Tapi karena di sini saya hanya akan membuat untuk menu file, jadi yang edit ini kita hapus saja, jadi seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan menu seperti pada Notepad ini, seperti ini untuk menu new, open, dan save as. Kita gunakan
menu item yang ada pada swing menus, kita drag saja ke dalam file ini seperti ini. Kita buat 3 menu item misalnya seperti ini. Lalu kita ganti namanya. Di sini misalnya saya buat new file, kemudian yang ini open file seperti ini, kemudian yang ini save as. Kemudian untuk shortcutnya kita klik 2 kali, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih Ctrl CTRL, lalu kita cari FK N ini, maka dia akan muncul keystroke-nya CTRL plus N seperti kita kalau mau membuat file baru. Lalu kita klik OK seperti ini. Sama halnya dengan open file juga, kita pilih FK VKO ini, lalu kita klik OK. Kemudian untuk save as kita pilih FKS misalnya ini, kita klik OK seperti ini. Maka menu file kita mempunyai beberapa menu seperti new file, open file, dan save as. Untuk tampilannya sendiri itu bisa kita edit. Atau kita rubah dengan klik kanan saja properties seperti ini. Kemudian misalnya di sini kita akan ganti warna backgroundnya dengan warna ini misalnya. Kita klik OK, akan berubah seperti ini. Itu tergantung sesuai dengan kehendak kita. Ini misalnya saya rubah dengan warna ini saja, ini misalnya. OK, kemudian hurufnya saya ganti dengan Century misalnya, bold 14 seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Lalu ini juga bisa kita ganti misalnya dengan tergantung sesuai dengan kemauan kita seperti ini. Setelah kita melakukan desainnya seperti ini misalnya, maka warnanya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita tentunya. Jadi sesuai dengan selera kita, maka kita bisa melakukan pengkodingannya dengan mengklik search pada sebelah desain seperti ini, dan kita bisa melakukan pengkodingannya. Baiklah, pertama kita buat import Java-nya dulu. Ini untuk memanggil package atau Java library nantinya. Jadi untuk import yang pertama kita buat misalnya di sini import Java, di sini import java.io. Sini kita pilih saja dengan kontrol. Sini kita pilih buffer writer. Untuk memilihnya agar lebih mudah, kita gunakan kontrol spasi lalu titik koma, kemudian kita kopikan saja ini misalnya di sini. Sini java.io file, kita gunakan kontrol spasi saja. Kemudian di sini file not found, file not found.
Agar tidak error, kita gunakan kontrol spasi saja untuk mencari import Java yang kita inginkan. Seperti ini. Kemudian file reader, kemudian di sini file writer-nya juga. Kemudian Java IO exception ini, kemudian scanner untuk menampilkan data nantinya. Scanner, kita ketikkan saja. Di sini Java util scanner, kita ulangi saja. Oke, titik koma jangan lupa. Kemudian import Java util login, kemudian level, kemudian import Java util logger, kemudian import Java swing gfile chooser, kemudian import Java swing lagi goption pane, seperti ini. Ini gunanya untuk memanggil package atau Java library yang ada pada program yang nantinya akan kita buat, seperti itu. Kemudian sedangkan scanner sendiri itu agar variabel yang dibuat itu bisa dipanggil melalui keyboard ya, scanner yang ini. Oke, baiklah, selanjutnya pada public class notepad di sini kita buat private file terlebih dahulu, seperti ini. Private file dengan nama variabelnya menu file, kemudian boolean kita buat saja misalnya check di sini, seperti ini. Kemudian pada public notepad-nya di sini ada init components. Init components itu sendiri untuk menambahkan kelas nanti dari entry panel ke dalam main panel yang ada di kelas tersebut ya. Jadi di sini kita tambahkan, misalnya kita buat check sama dengan true, seperti ini. Kemudian lalu pada kelas-kelas yang lain, pada main kelasnya, pada metode-metode ini kita tambahkan coding untuk memanggil, seperti pada private void ini. Itu metode yang kembali itu tidak return value. Jadi untuk private void tidak ada return value nantinya, seperti ini. Ini perintah yang di sini itu kita masukkan untuk memanggil form Windows closingnya misalnya, kemudian untuk fungsi dari
menu filenya, kemudian open file, nanti save actionnya, dan lain-lain. Ini kita bisa lihat sendiri. Baiklah, kita mulai saja pada private void di sini. Soalnya di sini int pilih kita buat, kemudian sama dengan g option pane, kemudian show confirm dialog yang ini, kemudian di sini kita ganti dengan this. Agar cepat kita ganti saja, saya sudah membuat coding yang barunya, codingnya sebelumnya seperti ini. Jadi terapikan dulu. Tadi sudah saya buat codingnya sebelumnya. Jadi di sini kita punya integer pilih. Ini merupakan panggilan dari import Java atau package atau Java library tadi menggunakan goption pane. Jadi nanti pada saat akan keluar dari notepad tersebut ada konfirmasi dialog seperti ini. Do you want to save change gitu. Kemudian di sini kita gunakan try and catch. Dengan tentunya dengan perintah buffer writer seperti pada import yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk text key release sama, kita buat juga di sini text key release-nya kita buat saja seperti ini. Jadi bila benar jadi dia akan true, bernilai true. Jadi kita buat saja di sini check sama dengan true. Seperti ini. Kemudian pada private void file action kita biarkan saja kosong. Untuk private void new action-nya kita isi dengan check new seperti ini. Kemudian text, set text, kemudian set title, sini misalnya new, kita buat set title-nya seperti ini. Baiklah, bila ada timbul error seperti ini nanti kita akan perbaiki. Itu hanya metodenya saja, jadi belum ada metode check new-nya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke open action. Untuk open action ini juga saya sudah mempunyai codingnya, jadi kita copy pastekan saja seperti ini. Sama seperti karena hampir sama dengan menu file new tadi seperti ini. Jadi dia akan show message dialog dulu sebelumnya kalau file atau data yang dibuat itu tidak bisa dibaca atau tidak ditemukan, seperti itu saat kita mencarinya. Begini, ini scanner sini untuk menampilkan filenya, untuk memanggil filenya, tentunya dengan menggunakan try and catch juga. Kemudian selanjutnya kita ke save action performs seperti ini. Jadi hampir sama dengan perintah dari open dan file juga. Di sini untuk buffer writernya hampir sama
seperti ini. Hanya saja dia menggunakan get launcher di sini seperti ini. Kalau sudah kita masukkan coding pada metode-metode atau kelas-kelas open, save, dan file new, lalu pada public static void main selanjutnya itu kita akan menggunakan fungsi run-nya di sini. Kita buat saja di sini misalnya. Di sini kita ketikkan saja misal public static void main di sini string. Kemudian Java awt-nya, kemudian event queue, seperti ini. Di sini kita buat new runnable. Oke, maka akan langsung otomatis muncul seperti ini ya. Runnable-nya ini kita ganti saja pada public void run-nya. Tadi kita pilih yang itu, maka ini kita ganti dengan set visible. Di sini ceknya kita buat true seperti ini. Maka sudah selesai untuk public static void-nya, untuk public void run-nya. Jadi kelas ini akan memuat metode main seperti ini. Kemudian ini variabel declaration-nya tidak bisa kita ubah. Ini sudah otomatis saat kita mendesain sebelumnya. Untuk jscroll pane ini kita buat dulu kelasnya. Tapi sebelumnya kita membuat dulu kelas untuk check new tadi, yang error tadi. Bisa kita lihat di sini. Kita belum buat metodenya. Atau kita klik saja seperti ini, maka akan langsung. Tapi di sini kita ganti dengan kita ganti seperti ini. Jadi tadi setelah kita tambahkan metode check new-nya, kita juga tambahkan private void save-nya agar tidak error seperti ini. Jadi hampir sama dengan perintah save tadi. Ini untuk menyimpan file tentunya, yang ini untuk pengecekan file yang akan disimpan. Jadi akan muncul show confirm dialog seperti ini. Maka untuk jscroll panelnya otomatis error yang ada tadi hilang karena sudah kita tambahkan metode check new dan save di sini. Lalu kemudian kita coba simpan karena di sini tadi ada error. Kita simpan. Baiklah, kita ulangi, coba kita simpan, terhapus tadi. Kemudian kita
clean and build kembali, maka di sini build-nya sukses, kemudian bisa kita run, maka akan tampil hasil seperti ini sesuai dengan desain yang kita buat. Coba saya klik di sini, ini desain yang kita buat. Lalu ini output yang kita run tadi. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Misalnya di sini saya buat nama Lia Riswanti Naya. TMD seperti ini. Kemudian saya simpan, misalnya di sini saya klik save as, kemudian saya buat aulianaya.txt seperti ini. Saya kemudian save, kemudian saya buat new file, maka akan hilang input yang kita buat tadi. Kemudian coba saya open yang kita simpan tadi, yaitu aulianaya.txt, maka akan muncul seperti ini. Baiklah, berarti fungsi dari menu new file, open file, dan save as ini bisa kita gunakan, baik itu new filenya, open file, ataupun save as. Dan tentunya bisa kita tambahkan menu-menu yang lain atau button-button yang lain juga sesuai dengan apa yang ingin kita buat tentunya. Semoga aplikasi Notepad sederhana ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk membuat aplikasi-aplikasi Notepad yang lainnya, mungkin yang lebih rumit, atau mungkin ada tambahan menu-menu yang lain atau button-button yang lainnya. Hanya saja untuk aplikasi Notepad sederhana ini, untuk tombol new file, open file, dan save as-nya bisa kita gunakan. Baiklah, demikian dari saya. Semoga aplikasi Notepad sederhana ini dengan menggunakan pemrograman bahasa Java atau J2SE bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk pembuatan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.